Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Bahasa Indonesia akan menjelaskan materi tentang struktur teks akademik. Dengan anggota kelompok 7 orang, atas nama Titra Hayu Al-Gaisti, Siti Salohanafiah, MC Aulia Rahman, M. Zihni Atala, Mahendra Nur Anggoro, Given Korintian Panjaitan, dan M. Asraf Al-Ghazi. Adapun submateri dari struktur teks akademik ialah pendahuluan, kajian pustaka, hasil, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Untuk materi yang pertama, yakni pengertian dan cover, akan dijelaskan oleh Saudara Given Korintian. Struktur teks akademik. Teks akademik atau yang sering disebut dengan teks ilmiah adalah tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan. Struktur teks akademik adalah pola susunan baku yang terdapat di dalam sistem teks akademik. Berikut penjelasan tentang struktur teks akademik. Sebelum ke struktur pendahuluan, di dalam teks akademik terdapat cover, kata pengantar, dan daftar isi. Cover adalah tampilan pertama yang akan dilihat sebelum beranjak ke isi dan yang lainnya. Untuk itu, cover merupakan informasi utama yang berkaitan dengan penulisan yang terdiri dari judul, nama penulis, identitas, serta hal lainnya yang diperlukan. Untuk poin selanjutnya, yakni kata pengantar dan daftar isi, akan dijelaskan oleh Saudara Mahendra. Kata pengantar. Menurut KBBI, kata pengantar adalah kata pendahuluan atau pandangan umum secara singkat dan jelas. Biasanya, pada kata pengantar berisi rasa syukur atau terima kasih dari penulis kepada pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan suatu karya. Selain itu, tak jarang penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan karya tulis selanjutnya. Daftar isi. Daftar isi merupakan urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah karya tulis. Daftar isi berfungsi sebagai peta bagi pembaca, sehingga membuat pembaca lebih mudah untuk menemukan informasi dalam dokumen berdasarkan judul dan nomor halamannya. Cara yang harus diperhatikan dalam penulisan daftar isi adalah: yang pertama, menggunakan heading. Yang kedua, mengubah judul baru dalam daftar isi. Yang ketiga, mengubah konten daftar isi. Poin berikutnya, yakni pendahuluan, akan dijelaskan oleh Saudara Asraf Al-Ghazi. Pendahuluan. Pendahuluan pada umumnya adalah bagian yang mengenalkan topik permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah karya tulis. Pada pendahuluan terdapat yang pertama, berisi latar belakang secara umum mengenai topik yang akan dibahas. Kedua, menspesifikasi masalah umum hingga masalah yang lebih rinci. Ketiga, merumuskan masalah yang akan dibahas. Keempat, membangun alasan pentingnya membahas topik tersebut. Setelah poin pendahuluan, kita beralih ke poin kajian pustaka yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zihni. Untuk poin selanjutnya, yaitu kajian pustaka, akan dijelaskan oleh Saudara M. Zihni. Kajian pustaka adalah kumpulan teori-teori referensi yang menjadi dasar dalam sebuah penelitian, yang menjawab secara teori tentang permasalahan dari sebuah ide pokok penelitian. Tujuan dari kajian pustaka untuk menginformasikan kepada pembaca hasil dari penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang sudah dilakukan. Manfaat kajian pustaka, yaitu 1. Sebagai solusi, 2. Landasan pengembangan instrumen, 3. Membuat atau menentukan kriteria, 4. Memverifikasi hasil penelitian. Dan macam-macam kajian pustaka berdasarkan jenis penelitiannya, yaitu 1. Kajian pustaka penelitian kuantitatif, 2. Kajian pustaka penelitian kualitatif, 3. Kajian pustaka penelitian campuran, dan 4. Kajian pustaka teori normatif. Dan sumber kajian pustaka, yaitu 1. Jurnal penelitian, 2. Buku, 3. Surat kabar atau majalah, dan 4. Internet.
Poin berikutnya yaitu hasil dan pembahasan akan dijelaskan oleh Saudari Titra Hayu. Pada hasil dapat berupa angka, pola, kata, bahkan keputusan dari prosedur metode yang dipakai. Semua tulisan yang ada di bab hasil murni dari hasil metode yang dipakai. Berhubungan dengan angka, angka tersebut harus dianalisa secara statistik sebagai bentuk menyimpulkan seluruh angka yang didapatkan. Pada hasil dan subbab hasil, selain menggunakan statistik, angka-angka yang didapatkan bisa dianalisa menjadi suatu model. Model merupakan gambar yang berguna untuk menyajikan semua angka mentah. Yang selanjutnya, pembahasan. Yang terdapat di dalam pembahasan adalah, yang pertama, berisi perbandingan dan keterhubungan antara kajian pustaka dengan hasil. Yang kedua, menjelaskan mengapa hasil tersebut didapatkan. Yang ketiga, menjelaskan proses dari materi yang dibahas. Dan yang terakhir, menyimpulkan perbandingan dan keterhubungan antara kajian pustaka dengan hasil. Setelah bagian hasil dan pembahasan, selanjutnya ada bagian kesimpulan. Untuk kesimpulan sendiri secara umum, didefinisikan sebagai pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Menurut KBBI, kesimpulan adalah sebuah keputusan yang didapatkan berdasarkan cara berpikir deduktif dan induktif dari sebuah pembahasan atau gagasan tertentu. Berikut adalah cara untuk membuat kesimpulan, yaitu yang pertama, membaca ulang karya tulis yang dibuat, yang kedua, menentukan kalimat utamanya, yang ketiga, menentukan ide pokok tulisan, yang keempat, menyusun ide pokok dan informasi penting menjadi kesimpulan paragraf. Yang terakhir yaitu merangkai kesimpulan paragraf menjadi teks bacaan. Untuk poin terakhir dari struktur teks akademik ini ialah daftar pustaka, yang akan dijelaskan oleh Saudara MC Aulia Rahman. Daftar pustaka adalah daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Ada beberapa fungsi daftar pustaka. 1. Memberikan informasi bahwa pernyataan yang dibuat bukan hasil pemikiran sendiri, tapi juga ditambahkan dengan pemikiran orang lain. 2. Apabila pembaca menginginkan mendalami lebih jauh pernyataan yang dikutip, dapat membaca sendiri referensi yang menjadi sumber kutipan. 3. Memberikan apresiasi atau penghargaan terhadap penulis buku atau karya ilmiah yang telah membantu dalam penulisan karya tulis yang kita selesaikan. 4. Menjaga profesionalitas penulis terhadap karya tulis yang telah dibuat. Demikianlah teman-teman untuk pemaparan singkat dari struktur teks akademik di kelompok 3. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.